Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia yang masih dicurahkan kepada kita sekalian. Dan juga kita berselawat dan mengucapkan salam untuk Nabi kita yang mulia, contoh dan teladan bagi kehidupan kita sebagai orang beriman, yaitu Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang masih dalam kitab At-Taharah, kitab At-Taharah, tentang najis. Di antaranya adalah bangkai, ya. Dan di antara bangkai yang najis itu ada yang dikecualikan lagi. Ya. Di antaranya adalah ikan, belalang dan ibnu Adam. Nah, jadi dimasukkan ke dalam bab ini tentang bangkai manusia. Apakah bangkai manusia itu najis atau tidak? Nah, disebutkan dalam matannya tidak najis, ya, karena dia bagian dari pengecualian bangkai. Nah, selanjutnya kita baca dulu kitab Kifayatul Akhyarnya. Wa yustathna, baca wa yustathna Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wa yustathna minal maitat as-samaku wal jaradu. Amma as-samak faliqawlihi alaihi salatu wassalam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Hadithun sahihun. وأما الجراد فلقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان السمك والجراد. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. نعم، رواه البيهقي موقوفا على عمر وقال إنه صحيح وحكمه حكم المرفوع. ويستثنى الآدمي أيضا فإنه لا ينجس بالموت على الراجح مسلما كان أو كافرا لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. وقضية التكريم ألا يحكم بنجاسته. قال عليه الصلاة والسلام لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس لا ينجس حيا ولا ميتا. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. قال الحافظ ضياء الدين المقدسي إسناده على شرط الشيخين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وهو جنب سبحان الله إن المؤمن لا ينجس وهو يعم الحي والميت. وقيل يعم الحي والميت. lanjut. وقيل ينجس بالموت لأنه حيوان طاهر في الحياة غير بعد الموت
فينجس كغيره واستثني أيضا الجنين الذي يوجد ميتا عند ذبح أمه فإنه طاهر حلال وكذا الصيد أيضا إذا مات بالضغطة أي بالضمة بالضغطة أو اللطمة أو باللطمة. Apa? Jawab apa di situ tulisannya? إذا مات بالضغطة أي بالضمة. بالضمة maksudnya باللطمة أي باللطمة فإنه يحل في أصح القولين وكذا البعير الناد إذا مات بالسهم في غير المنحر فإنه يحل والجواب أن هذه زكاة شرعية. جيد. ويستثنى من الميتات, ya. Dan dikecualikan dari bangkai-bangkai itu. Nah, jadi yang seperti yang disebutkan oleh muallif, oleh Imam Abu Syuja dalam matanya, beliau mengatakan wal maitatu kulluha najisah illa, ya. Dan bangkai-bangkai semuanya najis kecuali, ya. Nah, kalau yang hidup kemarin kebalikannya, ya, wal hayawanu kulluhu tahir, awal hayawanu kulluhu tahir illa, nah, illal kalb wal khinzir wa ma tawallada minhuma. Nah, itu yang hidup, ya. Jadi yang hidup semuanya tidak najis, ya. Semua hewan binatang yang hidup tidak najis, ya, kecuali dua itu, anjing dan babi dan apa yang terlahir dari keduanya, ya. Nah, sebaliknya kalau dia bangkai, semua bangkai najis, ya, semua bangkai najis kecuali, nah, berarti kalau dia kecuali berarti yang dikecualikan ini tidak najis. Nah, illa samak wal jarad wabna adam, ya. Kecuali ikan, belalang dan bangkai manusia. Nah, di sini diungkapkan dalil-dalilnya apa saja. Wa yustathna minal maitati as-samaku wal jarad, ya. Dan dikecualikan dari bangkai-bangkai itu ikan dan belalang, ya. Apa dalilnya? Nah, disebutkan dalilnya di sini, ya. Ammas samaku, dalil tentang sucinya bangkai ikan. Nah, ikan ini semua jenis ikan, ya. Baik ikan tawar ataupun ikan laut, ya. Ikan tawar ataupun ikan laut, ya. Walaupun di dalam hadisnya nanti disebut bahar, ya. Tapi sungai dan air tawar dikiaskan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW tentang laut, ya, hadisnya yang sudah kita sebutkan dulu di awal-awal bab Kitabut Thahar tentang air, ya. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, ya. Dia atau laut itu, air laut itu tahuru ma'uhu, ya, tahur. Tahur ini suci dan mensucikan. Ada yang tahir, ada yang tahur, ya. Kalau tahir itu suci tapi tidak mensucikan, ya. Ada air yang tahir dan air yang tahur. Nah, kalau yang tahir air suci tapi tidak mensucikan, ya. Contohnya itu air-air yang dicampur-campur dengan minuman, ya. Air teh, air kopi, susu dan lain sebagainya, itu tahir, suci dia, ya, halal, suci, tapi tidak mensucikan, tidak boleh dipakai untuk berwudu, ya. Kalau tahur
Artinya suci dan juga bisa digunakan untuk bersuci atau suci dan mensucikan. Nah, tentang air laut Rasulullah bersabda, huwa tahuru ma'uhu. Laut itu suci dan mensucikan airnya. Ya, jadi kalau kita ke laut boleh berwudu pakai air laut. Al-hillu maitatuhu. Dan halal bangkai-bangkainya. Dan sesuatu yang halal tentu tidak najis. Ya. Seperti yang kita sudah sebutkan itu. Apa kaidahnya? Tidak semua yang najis haram. Ya. Tidak semua yang najis haram. Tapi semua yang haram pasti najis, begitu. Nah, tidak semua yang haram najis. Ya. Atau bagaimana kaidahnya? Tidak semua yang haram najis. Ya, berarti ada yang haram yang suci. Ya, tidak semua yang haram najis. Ya. Tapi kalau dia najis, berarti sudah tentu dia haram. Paham ya? Jadi makanan yang haram tidak semuanya najis. Ya. Ketika dia masih hidup. Atau binatang yang haram tidak semuanya najis. Ya. Tapi kalau binatangnya najis, otomatis jadi haram. Ya. Nah begitu juga. Nah begitu. Kalau otomatis sebaliknya, ya. Kalau dia halal, maka pasti suci. Paham? Kalau dia halal, pasti suci. Ya. Tapi tidak semua yang suci halal. Paham ini? Ya. Kalau dia halal, pasti suci. Tapi tidak semua yang suci halal. Ya. Kucing suci, tapi tidak halal. Ya. Begitu juga apa itu? Kumbang. Itu suci. Nah. Cicak ketika dia hidup suci, tapi tidak halal. Nah ini kata Rasulullah SAW, al-hillu maitatuhu. Dan tidak ada pakai dan. Halal bangkainya. Nah, dalam hadis ini kan tidak ada penjelasan tentang najis atau tidak, ya kan? Hanya dikatakan halal bangkainya. Rasulullah tidak bilang najis atau suci bangkainya. Rasulullah bilang halal bangkainya. Lalu bagaimana cara menggunakan hadis ini? Ya, caranya tadi itu. Karena dia dikatakan halal, berarti dia suci. Ya. Karena kalau dia najis tidak bisa dimakan, ya kan? Kalau dia najis tidak akan bisa dimakan. Tapi karena dia halal, berarti dia suci. Maka semua bangkai hewan laut, hewan air, baik air laut, air darat, yang memang hidupnya di air, ya, maka hukumnya suci. Bangkainya, ya. Karena apa? Karena boleh dimakan. Ya. Kalau haram dimakan berarti dia tidak suci lagi. Ya. Gitu. Ya, maka semua jenis seafood, ya, cumi, teripang, semua. Apalagi? Pokoknya semua yang bisa dimakan di laut itu, kecuali batu karang. Ada yang makan batu karang, ya. Maka semuanya bisa, kalau dia bangkai, maka bisa dipegang dan tidak najis. Ya, semuanya. Hadithun sahih. Jadi ini tentang hewan yang ada di air. Ya, jadi semua hewan yang hidupnya di air, ya, yang hidupnya di air. Ya. Memang dia punya habitat
adalah air. Nah, nanti ada beberapa hewan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Pertama, hewan yang hidup di dua tempat, ya, hewan amfibi, seperti kodok, katak dan sebagainya. Kemudian hewan yang bertaring, ya, seperti buaya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, hewan yang namanya sama dengan hewan yang diharamkan di darat, ya, seperti anjing laut, singa laut, ya. Itu kan kalau di darat dia diharamkan. Nah, apakah kalau dia di laut tetap diharamkan atau dihalalkan? Nah, itu ada perbedaan pendapat para ulama. Ya, hukum memakan anjing laut, singa laut, apalagi ular laut, cacing laut dan sebagainya, yang namanya ada kemiripan dengan nama di darat dan bentuknya mirip, ya, wajahnya mirip. Anjing laut dan anjing mukanya mirip, ya, mukanya mirip walaupun tubuhnya beda, ya. Begitu juga singa laut dan seterusnya, ada taringnya apa semua. Babi laut, apakah haram atau tidak? Nah, itu ada perbedaan pendapat para ulama. Tapi secara umum semua hewan yang hidupnya di air, ya, habitatnya di air, adalah bangkainya itu halal dimakan, maka hukumnya suci, ya. Sedangkan al-jarad atau belalang, ya, maka dalilnya adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi sebagai hadis yang hukumnya marfu', ya. Uhillat lana maitatani as-samaku wal jarad. Dalam riwayat yang lain disebutkan uhillat lana al-maitatani wad daman, ya. Dihalalkan untuk kita al-maitatan, dua jenis bangkai, wad daman, dan dua jenis darah, ya. Amal maitatan fas-samaku wal jarad. Ya, di sini disebutkan uhillat lana maitatani as-samaku wal jarad. Ya. Dihalalkan untuk kita kaum muslimin dua jenis bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Ya. Makanya kalau belalang mati boleh dimakan. Tapi orang di sini tidak pernah makan belalang. Padahal banyak belalang di sini. Cuma enak itu belalang itu. Cuma kalau makannya harus banyak. Kalau cuma satu begitu tidak ada rasa. Ya. Gurih dia, dagingnya gurih. Dagingnya gurih. Nah, ini halal. Tapi tidak semua yang halal kan kita makan. Ya. Nah, sesuai dengan kebiasaan saja. Ya. Nah, kalau di daerah-daerah tertentu belalang dimakan, dicari. Ya. Biasanya diburu anak-anak. Satu kali tangkap harus banyak, harus satu ember. Kalau cuma 10 ekor tidak jadi apa-apa. Nanti satu ember dia baru dapat rasa. Ya. Tapi ada juga daerah yang tidak makan belalang. Nah, seperti kebiasaan Nabi juga, beliau tidak makan dob, ya, padahal halal. Nah, itu kebiasaan saja. Tapi secara hukumnya halal. Ya. Nah, hadis ini disebut dengan dalam riwayat Ibnu Majah disebut dengan hadisnya dengan sanad yang dhaif, tetapi dalam riwayat Imam Al-Baihaqi beliau meriwayatkan secara mauquf kepada sahabat Umar bin Khattab. Jadi sahih, mauqufnya sahih, wa hukmuhu hukmul marfu'. Ya. Jadi karena dia mauquf kepada Umar bin Khattab, kata Imam Al-Baihaqi, hukumnya dihukumi dengan hadis yang marfu'. Artinya hadis yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pernyataan para sahabat tentang halal dan haram itu pasti bersumber dari Nabi. Ini kaidah. Jadi kalau sahabat berkata tentang halal dan haram, pasti sumbernya dari Nabi. Kenapa? Karena para sahabat tidak boleh menghalalkan dan tidak boleh mengharamkan. Ya.
tidak punya hak. Yang punya hak menghalalkan dan mengharamkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau ada yang halal dan haram, kata para sahabat halal dan haram berarti mereka sudah dapat dari Nabi. Makanya di sini disebutkan wa hukmuhu hukmul marfu. Ya. Jadi hadisnya sampai di Umar. Ya, mauquf sampai di Umar, stop sampai di Umar. Ya, periwayatannya maksudnya, ya. Periwayatannya itu silsilah rantai periwayatannya cuma stop sampai di Umar bin Khattab. Ini namanya hadis mauquf. Ya, hadis yang periwayatannya cuma sampai di sahabat. Tapi kalau dia berkenaan dengan halal dan haram atau berkenaan dengan hukum, maka dihukumi hukum yang marfu. Marfu artinya diangkat sampai Nabi. Paham? Ya, karena dia berkaitan dengan ada beberapa hal berkaitan dengan halal dan haram. Kalau para sahabat mengatakan maka hukumnya marfu. Begitu juga tentang hal-hal yang gaib. Ya. Kalau hal-hal yang gaib juga demikian. Kalau para sahabat mengatakan sesuatu yang gaib, ya, maka hukumnya hukum yang marfu. Ya, kenapa? Karena para sahabat tidak mengetahui yang gaib, kecuali dari pendengar mereka pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena hukumnya hukum marfu, maka digunakan oleh para ulama sebagai dalil tentang pengharaman bangkai belalang dan juga bangkai ikan. Nah, dan sekali lagi di sini yang disebutkan adalah halal, ya. Tidak disebutkan najis atau suci. Ya. Tidak disebutkan apakah dia najis atau suci. Dua-duanya hadisnya berbunyi tentang halal. Ya, tapi kembali ke kaidah tadi, semua yang halal berarti dia suci. Ya. Karena tidak mungkin Nabi membolehkan kita makan yang najis. Ya. Kalau Nabi membolehkan kita memakannya, berarti dia halal. Nah, berarti dia suci. Ya. Jadi sehingga ada kaidah itu, semua yang halal hukumnya suci. Ya. Semua yang halal hukumnya suci. Ya. Tapi tidak semua yang suci hukumnya halal. Terbalik ya? Ya. Ini harus diingat ini kaidah. Semua yang halal hukumnya suci. Tapi tidak semua yang suci hukumnya halal. Paham bedanya kan? Ya. Contohnya kucing suci tapi tidak halal. Ya. Tapi kalau dia sudah halal berarti dia sudah suci. Belalang halal, suci. Ya. Ikan dan berbagai macam binatang di laut halal, maka dia suci. Nah, gitu caranya. Nah, di dalam hadis ini yang disebutkan adalah halal memakannya. Maka karena dia halal dimakan berarti dia suci. Baik. Itu dalil tentang bangkai yang pertama dan kedua, yaitu ikan dan belalang. Kemudian bangkai yang ketiga, wa yustathna al-adamiyyu aidan. Ya. Dan juga dikecualikan dari bangkai najis itu bangkai manusia. Nah, fa innahu la yanjusu bil mauti 'ala rajih musliman kana au kafiran. Ya. Dan sesungguhnya bangkai manusia itu tidak najis karena dia mati. Ya. 'Ala rajih dalam pendapat yang rajih dalam mazhab. Musliman kana au kafiran. Baik bangkai itu bangkai orang muslim atau bangkai orang kafir. Ya, jadi sama, tidak najis. Ya, tidak najis karena bangkainya. Tapi tidak boleh dimakan. Ya, kita sebutkan tidak semua yang suci halal. Ya. Ya, jadi jangan karena manusia itu suci lalu boleh dimakan, tidak bisa. Ya, dia suci untuk dipegang, ya, untuk dipegang saja suci. Tapi kalau untuk dimakan maka haram, ya, haram hukumnya. Haram hukumnya memakan daging manusia, ya, tidak dibolehkan.
Liqaulihi ta'ala. Dalil pertamanya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa laqad karramna bani Adam. Quran surah Al-Isra ayat 70. Dan sungguh kami telah karramna, takrim, kami muliakan, ya, bani Adam. Telah kami muliakan bani Adam, manusia, umat manusia. Wa qadiyatut takrimi an la yuhkamu binajasatihi. Ya. Dan sesuatu yang terhormat, ya, logikanya tidak dihukumi dengan najis. Ya. Karena najis itu kan sesuatu yang tidak terhormat. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan kami telah memuliakan anak Adam, umat manusia, kami muliakan, kami berikan kedudukan terhormat, ya. Berarti kata itu menunjukkan bahwa dia tidak najis. Karena kalau dia najis, tidak terhormat dia, ya, paham? Kalau dia najis maka dia menjadi tidak terhormat. Nah, ketika Allah mengatakan dia terhormat, berarti dia tidak najis. Paham ya? Ini cara istidlalnya seperti itu. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam. Dalil yang kedua adalah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La tunajjisu mautakum fa innal mu'mina la yanjusu hayyan wala maitan. Ya. Jangan kalian menajiskan bangkai-bangkai kalian. Ini bangkai manusia maksudnya. Jangan dinajiskan. Ya. Jangan dinajiskan. Karena apa? Fa innal mu'min la yanjusu hayyan wala maitan. Karena orang beriman itu tidak najis, baik ketika dia dalam keadaan hidup atau ketika dia dalam keadaan mati. Jadi ini dalil yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Beliau mengatakan ala syartis syaikhain. Ya. Jadi Imam Hakim meriwayatkannya dalam kitab beliau Al-Mustadrak, ya. Dan beliau mengatakan ala syarti asy-syaikhain. Artinya hadis ini memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Bukhari Muslim, tetapi tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, makanya disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak. Mustadrak itu artinya apa mustadrak? Ya. Istidrak itu arti letternya susulan. Ya. Al-Mustadrakat, susulan-susulan. Jadi hadis-hadis yang tidak disebutkan dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim, tetapi secara syarat sah itu sama, ya. Karena memang Imam Bukhari sudah mengatakan bahwa beliau tidak menulis seluruh hadis sahih dalam kitab sahih, ya, karena hadis sahih itu kan banyak sekali. Beliau mengatakan saya tidak menulis semuanya di sini. Artinya masih ada kemungkinan hadis yang tidak tertulis di situ bisa dihukumi sahih sama dengan hadis yang di dalam sahih Bukhari. Maka itu yang dilakukan oleh Imam Al-Hakim. Jadi beliau meneliti kembali hadis-hadis yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nah, beliau dapatkan ternyata banyak juga hadis-hadis yang sahih, syaratnya memenuhi syarat Imam Bukhari Muslim, tapi tidak mereka riwayatkan. Ya. Makanya biasa disebut dengan ala syarti asy-syaikhain. Ya, sahih ala syarti asy-syaikhain. Ya, hadisnya sahih memenuhi syarat as-sahihain. Ya, ini hadisnya. Wa qala al-Hafidz Diyauddin Al-Maqdisi isnaduhu ala syarti asy-syaikhain. Ya. Berkata Al-Hafidz Diyauddin Al-Maqdisi. Hafidz Diyauddin ini salah seorang ulama dalam mazhab Hambali, ya, namanya Imam Abu Abdullah Muhammad
bin Abdul Wahid bin Ahmad bin Abdurrahman As-Sa'di Al-Hambali. Ya. Beliau ini orang tidak disebutkan orang asalnya, ya. Tapi beliau lahir pada tahun 567, ya. Lahir tahun 567, wafat tahun 643, ya. Termasuk imam dalam mazhab Hambali, Diyauddin Al-Maqdisi. Ya. Dilihat dari marganya Maqdisi, ya, beliau ini orang mana? Orang Syam, ya, orang Filistin. Ya, Baitul Maqdis dari kata Maqdis. Itu hadis yang kedua sebagai hadis yang pertama sebagai dalil yang kedua. Ya, dalil pertamanya adalah firman Allah. Dalil keduanya adalah hadis tadi. Kemudian dalil yang ketiga disebutkan dalam kitab As-Sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abi Hurairah wa huwa junub. Ya, jadi suatu ketika, ya, Abi Hurairah junub, ya, dan ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menghindar. Abi Hurairah menghindar. Bertemu dengan Rasulullah dia menghindar. Maka Rasulullah heran, kenapa kau menghindar wahai Abu Hurairah? Kenapa takut sama saya? Ya. Abu Hurairah mengatakan, tidak takut ya Rasulullah, tapi saya sedang junub. Ya. Jadi dia merasa apa? Merasa kotor dia. Ya. Merasa kotor dan merasa tidak pantas dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena sedang dalam keadaan junub. Ya. Maka Rasulullah bersabda kepada beliau, Subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Ya. Maha suci Allah, sesungguhnya orang beriman itu tidak najis. Artinya tidak apa-apa kau menjabat tangan sama saya, tidak apa-apa. Ya. Ya. Jadi junub itu tidak membuat orang menjadi najis. Ya. Walaupun dia tidak boleh masuk masjid, tidak boleh baca Quran, bukan karena dia najis. Ya. Jadi orang yang junub tidak boleh baca Quran, tidak boleh masuk masjid, ya, kecuali cuma lewat seperti yang disebutkan dalam ayat. Ya. Tidak boleh apa lagi? Tidak boleh sholat, bukan karena dia najis, tapi karena dia hadas. Ya. Jadi hadas dan najis beda. Maka Rasulullah mengatakan, Innal mu'min la yanjus. Sungguhnya orang beriman tidak najis. Ya, kamu junub, tapi kalau mau jabat tangan sama saya dekat sana, enggak apa-apa. Enggak najis, tanganmu itu enggak najis. Ya. Tanganmu itu tidak najis. Ya. Begitu juga ada salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang haid. Ya, yang sedang haid. Ya, kalau tidak salah Aisyah atau Hafsah radhiyallahu taala. Ya. Maka dia tidak mau dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia alasannya, Rasulullah, saya sedang haid. Ya. Rasulullah bilang, tanganmu tetap suci. Ya. Jadi haid itu hadas, bukan. Darah haidnya ya najis, tapi kalau tangan, tubuh tetap suci. Jadi tetap boleh dipegang, tetap bersentuhan. Ya, ini dalil tentang bahwa tubuh manusia, ya, ketika dia hidup ataupun ketika mati, dia tidak najis. Ya. Kemudian alasan yang lain kenapa dikatakan tidak najis? Ya. Karena manusia kalau mati, apalagi orang beriman, ya, kita punya kewajiban memandikan. Ya. Kalau kita mandikan, otomatis kita akan sentuh dia punya badan. Ya. Nah, kalau kita menyentuh najis, bagaimana caranya memandikan? Tidak bisa tentunya. Ya. Mau disiram dari jauh, pakai selang begitu. Memandikan orang meninggal kan kita harus
Apalagi ada sunnahnya dikasih sabun, dikasih apa kan? Ya, tidak mungkin kecuali dibuatkan apa namanya, dibuatkan alat seperti pencuci mobil itu, kasih masuk ke sana langsung air. Itu malah tidak disunnahkan ya. Ya sunnahnya ya dimandikan seperti biasa, disentuh, digosok. Nah, itu menunjukkan bahwa manusia bangkainya tidak suci. Walaupun ada sunnah, kalau kita habis memandikan mayat, kita disunnahkan juga untuk mandi. Ya. Jadi kalau kita habis mandikan mayat, kita disunnahkan mandi juga. Ya. Tapi bukan karena mayatnya najis. Tapi memang ada sunnahnya mandi bagi orang yang memandikan. Ya. Sunnah, tapi tidak wajib. Ya. Itu menunjukkan bahwa bangkai juga bangkai manusia juga tidak najis. Wahwa di situ disebutkan ya'ummul hayya wal mait. Ya, kalau dalam kitab ini disebutkan wahwa ya'ummul muslima wad dhimmiyya. Ya, wallahu a'lam bishawab, mana yang benar. Dan hadis ini umum untuk muslim dan dhimmi. Ya, kalau di kitabmu umum untuk yang hidup dan yang mati. Baik, ini ala rajih. Tadi disebutkan ala rajih. Ya, berarti kalau ada ala rajih berarti ada pendapat yang berbeda. Ya. Ada istilahnya sekarang dissenting opinion. Ya. Opini yang berbeda. Waqila yanjusu bil maut. Li'annahu hayawan tahir fil hayah ghairu ma'kulin ba'dal maut fayanjus ka ghairihi. Ya. Disebut qila. Qila namanya sighatut tamrid. Qila, dikatakan. Ya. Anak Adam atau manusia yanjusu bil maut. Dia menjadi najis ketika mati. Karena apa? Karena hukumnya hayawanun tahir fil hayah. Ya. Dikiaskan dengan hewan ketika masih hidup. Tahirun fil hayah. Dan ghairu ma'kulin ba'dal maut. Dan tidak boleh dimakan ketika dia mati. Ya. Jadi kalau ada hewan yang tidak boleh dimakan ketika dia mati, nah itu biasanya dikatakan najis. Ya. Fayanjusu ka ghairihi. Tapi tentu pendapat ini berseberangan dengan kaidah tadi yang kita sebutkan, ya. Tidak semua yang suci itu halal. Ya. Jadi kalau alasannya karena manusia itu tidak boleh dimakan, maka dia menjadi najis. Nah, ini alasannya tidak sesuai dengan kaidah. Ya. Karena tidak semua tidak semua yang haram ketika mati najis ketika hidup. Ya, contohnya kucing. Ya. Kucing ketika mati haram. Dagingnya haram. Tapi ketika hidup dia tidak najis. Nah, makanya di sini disebutkan qila. Ya, jadi pendapatnya ini pendapat yang lemah, tidak rajih. Ya, tapi sebagai amanah ilmiah beliau tetap cantumkan saja. Ya. Nah, ini namanya orang yang ilmiah. Walaupun beliau tidak setuju dengan pendapatnya, tapi beliau tetap ungkapkan. Ya, sebagai ilmu bagi kita bahwa ada pendapat yang lain yang mengatakan manusia kalau dia mati hukumnya najis. Tapi tentu ini tidak bisa tidak sesuai dengan dalil, ya. Karena yang tadi itu, pertama karena dia adalah makhluk yang dihormati oleh Allah atau yang dimuliakan. Nah, tentu kalau yang dimuliakan, Allah tidak mungkin memuliakan sesuatu yang najis, ya. Nah, kemudian dalil yang lain. Baik. Nah, itu tentang manusia. Nah, tambahannya dari matan, di matan tidak disebutkan. Beliau mengatakan wastutna aidan al-janin. Dan dikecualikan juga al-janin. Janin apa maksudnya ini? Janin apa?
Janin hewan yang disembelih. Misalnya sapi bunting disembelih atau kambing bunting disembelih. Otomatis kalau kambing bunting kan di dalamnya ada janinnya, ada anaknya. Nah, itu anaknya itu hukumnya apa? Itu yang disebut dengan ini. Wastutni aidan al-janin alladzi yujadu maitan inda dzabhi ummihi fa innahu tahirun halal. Ya. Jadi janin binatang yang disembelih induknya, disembelih secara syar'i. Ya, disembelih secara syar'i induknya dan janinnya itu ikut mati. Nah, apa hukumnya janin itu? Begitu dibelah perut induknya, dapatlah itu janin. Dan janinnya sudah berupa anak, ya, lengkap. Ada pokoknya sudah seperti anak kambing kalau dia janin kambing. Nah, itu hukumnya apa? Hukumnya adalah tahirun halal. Janin itu hukumnya suci dan halal. Ya. Disebutkan dalam hadis, dalilnya adalah zakatul janin zakatu ummihi. Ya, zakatul janin zakatu ummihi. Bukan zai pakai zal. Kalau zai pakai zakat artinya zakat. Tapi kalau zal zakat artinya apa? Sembelihan. Ya, zakatul janini zakatu ummihi. Penyembelihan terhadap janin itu disatukan dengan penyembelihan kepada induknya. Ya. Jadi kalau induknya disembelih dengan cara yang syar'i, kemudian janinnya di dalam itu mati, maka janin itu juga boleh dimakan. Bagaimana kalau janinnya hidup? Induknya disembelih, sudah dikuliti, dibuka, begitu dikeluarkan, janin itu masih hidup dia. Nah, maka kalau dia hidup berarti harus disembelih ulang. Kalau mau dimakan, ya. Paham ini? Nah, kalau dia dalam janinnya masih hidup, dalam perut induk yang sudah disembelih itu janinnya masih hidup, ya, maka ketika mau dimakan itu janin, dia harus disembelih lagi, ya, karena masih hidup kan. Tapi kalau dia sudah mati, nah ini yang disebutkan hadis ini. Kalau dia sudah mati, maka zakatul janin zakatu ummihi. Ya, sembelihan janin sama dengan sembelihan induknya. Ya. Nah, ini termasuk pengecualian. Jadi walaupun janin itu mati di dalam perut induknya, ya, ketika kita belah perut induknya, janinnya itu tidak najis, ya, tidak najis. Ya. Yang najis tentu darahnya itu najis, tapi tubuh janinnya itu tidak najis. Maka dan juga halal. Kalau mau dimakan tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau mau dimakan dagingnya masih lomboskan, ya. Masih tidak enak lah. Ya. Masih tidak apa, kalau makan itu seperti masalah kita mau makan atau tidak itu kan bukan urusan, ya. Yang penting dia halal atau tidak. Maka kalau jawabannya halal, ya. Soalnya halal, dia halal. Baik. Yang selanjutnya yang dikecualikan, wa kadzas saidu aidan idza mata bid-dhaghfah aw al-latmah, ya, fa innahu yahillu fi asahhil qaulain. Ya. Begitu juga said, ya, binatang buruan yang meninggal karena dhaghfah. Dhaghfah ini tekanan, ya, aw al-latmah, ya, tempelengan, ya, apanya? Tapi dia said, ya, berburu rusa, ya, berburu rusa. Kemudian apa namanya? Waktu tabrak nih,
mati. Nah, itu juga tidak najis. Fa innahu yahillu fi ashahil qaulain. Ya. Karena penyembelihan terhadap binatang buruan, nah itu caranya berbeda. Ya, caranya berbeda dengan binatang yang jinak. Kalau binatang jinak ya disembelih seperti yang kita lihat. Ya, kalau binatang buruan kan tidak bisa disembelih, dia lari terus, ya kan? Ya. Makanya kalau ada anjing buruan, ya anjing buruan yang tangkap dia, ya, kemudian kita terlambat sampai di tempat binatang tersebut dan mati binatangnya, ya, maka masih boleh dimakan. Ya, itu binatang buruan. Ya. Nah, begitu juga kalau kita tembak binatang buruannya, kena di perutnya, mati, boleh dimakan? Boleh, walaupun tidak disembelih. Karena binatang buruan. Kecuali kalau kita sampai di situ dia masih hidup. Kita sampai di binatang itu dia masih hidup, maka kita sembelih seperti biasa. Nah, yang namanya binatang buruan. Makanya di sini disebutkan fa innahu yahillu fi ashahil qaulain. Maka binatang itu hukumnya halal dalam pendapat yang paling sahih. Dan yang terakhir, wa kadza al-ba'ir an-nad idza mata bis-sahmi fi ghairi al-minhar aw al-manhar. Begitu juga ba'ir, unta. An-nad, apa unta an-nad ini? Yang jadi liar. Unta liar, terlepas baru liar dia. Atau unta yang stres, ya. Unta yang stres itu jadi galak, ya. Tidak bisa dikendalikan, tidak bisa ditaklukkan, tidak bisa dipegang, ya. Berbahaya dia. Kemudian mata bisaham, dia mati dengan dipanah. Fi ghairil minhar, dan saham itu tidak mengenai tempat sembelihannya, tidak mengenai tenggorokannya, kena di badan misalnya, dipanah kena di badan dia, ambruk, mati, ya. Fa innahu yahil, ya. Maka itu juga hukumnya halal, ya. Kenapa? Kalau ada pertanyaan, kenapa dikatakan halal? Wal jawab anna hadhihi zakatun syar'iyyah. Ya. Karena proses-proses seperti itu termasuk dalam proses zakatun, atau dianggap penyembelihan secara syariat. Ya. Zakatun syar'iyyah, penyembelihan yang sah secara syariat. Jadi binatang buruan yang diburu, ya, yang ketika diburu dia jatuh, kemudian kena benda keras, ya, pecah kepalanya misalnya, maka dia tetap disebutkan sebagai yang halal. Atau ditembak atau ditombak, ya, ditembak pakai pakai senapan. Yang penting ketika melepaskan tembakan baca basmalah, baca bismillahirrahmanirrahim, tembak. Ya. Jadi walaupun dia mati dengan tembakan itu, ya biasanya kan kalau misalnya kalau rusa, kalau sekarang kan tidak ada orang buru rusa. Ya. Kalau dulu waktu masih kecil, saya pernah sering lihat orang-orang tua buru rusa di kebun. Ya, karena kebun kami itu dulu dekat di bawah gunung, jadi sering datang rusa di situ. Jadi kalau ada musim rusa datang, berburu rusa orang. Biasanya kalau ditombak, ya, begitu kena tombak dia tidak langsung mati, dia tetap lari sejauh-jauhnya. Ya. Nanti kalau sudah habis darahnya, habis tenaganya, baru dia tumbang. Nah, biasa kita dikejar itu lama, berjam-jam, karena
Rusa itu kan dia punya lari kencang dan lompatannya jauh. Kalau dikejar manusia dengan lari dengan kaki, lama baru dapat. Nanti dia tumbang baru dapat. Ya. Terkadang begitu tumbang, orang yang bekejar masih belum sampai. Ya. Sampai situ sudah mati dia. Karena kehabisan darah, karena tombak. Biasanya kita dulu orang-orang tua kita berburunya pakai tombak itu. Ya. Ada juga yang lempar pakai peda. Pokoknya alat yang dipakai lempar. Ya. Yang penting ketika melemparnya membaca basmalah. Nah, yang masuk dalam kategori binatang buruan inilah binatang yang binatang ternak yang jadi liar. Ya, seperti itu. Al-ba'ir an-nad. Mungkin karena dia stres apa semua dan semua. Bisa jadi. Ya. Atau biasa juga kita lihat sapi yang mau dikorbankan jadi liar. Lari nih. Tidak bisa dikejar. Ya. Nah, itu kalau ditombak masuk dalam kategori ini. Bisam. Ya. Maka dia dikategorikan yahillu kata beliau. Jadi halal. Baik. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan al-maitah. Nah, jadi kita sudah selesaikan tentang bangkai-bangkai dalam bahasan fikih. Ada bangkai yang suci, yaitu bangkai ikan, belalang, kemudian manusia, kemudian janin dari binatang yang dimakan, ya, yang mati karena disembelih induknya. Nah, begitu juga hewan binatang yang halal yang diburu, binatang buruan, dan binatang ternak yang menjadi liar. Nah, ini dihukumi sebagai halal. Nah, kalau dia halal berarti dia suci. Ya, itu saja akhir dari pembahasan kita tentang al-maitah. Ya. Yang selanjutnya bab tentang pensucian atau cara mencuci tempayan, ya, cara mencuci alat-alat yang kita gunakan sehari-hari. Nah, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.